Oke, selamat siang Pak. Ya, Dengan boleh saya tahu dengan nama Bapak siapa saya bicara? saya biasa dipanggil Romo Krisna. Romo Krisna. Kebetulan saya datang dari Provinsi Lampung. Ya, Oke Pak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bapak. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda, siapakah Allah dalam ajaran agama Anda? Allah dalam agama Buddha itu disebut Sang Hyang Adi Buddha. Oke, untuk pertanyaan yang kedua sudah. Cuman itu aja, nggak ada peran dan lain sebagainya, cuman itu aja ya. Iya. Allah adalah di dalam agama Buddha disebut adalah Sang Hyang Adi Buddha, itu aja. Untuk yang kedua, menurut Anda bagaimana menyingkapi wawasan dunia sekuler ini? Menyikapi dunia sekuler ini adalah ya yang mulia, ini ada interview sebentar ya. Dengan menerapkan kehidupan seimbang. Jadi dunia sekular kita harus hadapi dengan kehidupan seimbang. Dalam arti kata, Guru Buddha mengajarkan jalan tengah. Jadi jangan terlalu ekstrim dan juga jangan terlalu mengumbar hawa nafsu. Maka dari itu diterapkan yang namanya jalan tengah. Nah, jadi keseimbangan antara duniawi dan keseimbangan antara spiritual itu adalah cara menghadapi situasi dan kondisi dunia maupun Indonesia atau kepemimpinan atau keadaan yang sekuler. Itu artinya adalah kehidupan spiritual berjalan sehingga hidupnya terarah dan kehidupan duniawi juga tercukupi agar di dalam menggapai cita-cita atau menggapai kehidupan duniawi jangan lupa tetap diimbangi dengan kehidupan spiritual. Oke, nanti bisa ditulis lewat rekaman aja. Oke, untuk yang ketiga, menurut Anda bagaimana martabat manusia di hadapan Allah itu? Martabat manusia di hadapan Allah adalah kalau di dalam keyakinan yang berbeda, tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah dan lain sebagainya. Kalau di dalam agama Buddha adalah ya menjalankan, kalau dibilang sifatnya, sifat. Jadi apa ketentuan Allah yang namanya cinta kasih, kasih sayang, rasa simpatik dan juga keseimbangan batin. Jadi Allah atau Tuhan itu kita menjalankan kaidah-kaidah yang ada di dalam konsep ketuhanan itu sendiri, yaitu menjalankan atau mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang, kemudian berempati dengan penderitaan orang lain dan keseimbangan batin, atau ya kita menjalankan seimbang lah, tidak terlalu heran, tidak terlalu meremehkan. Nah, itu namanya keseimbangan. Ya, keseimbangan batin. Oke. Untuk pertanyaan keempat, apakah ada diskriminasi dalam martabat manusia menurut Anda? Nah, justru yang dihapuskan di dalam ajaran Buddha itu salah satu diantaranya adalah diskriminasi. Karena di masa lalu agama Buddha itu berkembang di tengah-tengah peradaban Hindu yang masih mengenal yang namanya kasta atau perbedaan atau derajat manusia. Ada namanya kasta Brahmana, orang di lingkaran istana. Kemudian kasta kesatria, orang-orang yang menjaga kedaulatan bangsa dan negara kayak tentara, polisi, itu kasta kesatria. Kemudian kasta Brahmana, kesatria, waisa itu kehidupan umat yang biasa.
umat berumah tangga. Kemudian umat berumah tangga yang terakhir yang tidak mempunyai martabat itu namanya Sudra. Jadi kasta Sudra ini kasta yang paling rendah, yang di dalam diskriminasi yang paling rendah. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memiliki aset. Nah, ini di India masih berlaku seperti itu. Maka agama Buddha memandang bahwa bukan hanya manusia, kalau tentang diskriminasi semua makhluk memiliki tataran yang sama. Makanya umat Buddha selalu di akhir doa mengatakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi kita bukan memandang binatangnya, bukan memandang manusia, bukan memandang setannya, bukan memandang dewanya, tetapi nilai kehidupan yang ada pada makhluk itu sama derajatnya dengan nilai kehidupan manusia. Itu. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, menurut Anda apakah ada jalan menuju keselamatan menurut agama Anda? Jalan menuju keselamatan menurut agama Buddha itu adalah hasil daripada perbuatan. Jadi Buddha mengajarkan satu kaidah-kaidah kehidupan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Misalnya di dalam umat perumah tangga itu, di dalam agama Buddha itu tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berlaku zina, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk-mabukan. Itu adalah Pancasila Buddhis. Yang pertama, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, kemudian tidak bermabuk-mabukan. Dengan menjalankan kaidah-kaidah ini, seseorang pasti akan menuju keselamatan. Bahkan di akhir statement menjalankan 5 ini, manusia bisa mencapai surga dan bisa mencapai kebebasan. Nah, itulah jalan menuju keselamatan, ya, dengan menjalankan ajaran guru Buddha. Tidak ada jaminan di dalam agama Buddha, tidak ada jaminan bahwa kalau kamu menjalankan ini, Buddha akan menjamin bahwa kamu akan menuju keselamatan, tetapi atas usaha sendiri. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan ke-6, menurut Anda apakah dalam agama lain ada jalan keselamatan? Begini, kalau sekarang ini ada yang namanya pergerakan atau anjuran pemerintah yang namanya moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu jangan kita membicarakan atau jangan kita mendeskripsikan agama lain karena kita bukan pakarnya di dalam bidang itu. Nah, demikian juga diharapkan bahwa orang lain juga jangan mendeskripsikan agama Buddha, karena orang yang bukan beragama Buddha tentu dia bukan pakarnya untuk berbicara agama Buddha. Jadi intinya adalah apakah di dalam agama orang lain ada keselamatan, itu lebih kepada mereka yang tahu, gitu. Jadi kalau di dalam agama, asalkan dia menjalankan kaidah-kaidah yang diajarkan Nabi atau guru agung dia, pasti dia akan mencapai keselamatan. Jadi keselamatan itu dicapai oleh mereka sendiri yang bergerak menjalankan ajaran-ajaran agama itu, bukan ditentukan misalnya, oh dengan kamu percaya kepada saya kamu akan selamat. Tidak seperti itu. Jadi jalan keselamatan itu adalah terletak pada mereka yang menjalankan ajaran suci. Oke, untuk pertanyaan ke-7, menurut Anda bagaimanakah hubungan yang baik antar umat beragama? Antar umat beragama saling toleransi, saling menghormati. Masing-masing orang jangan membicarakan akidah. Akidah itu maksudnya ajaran-ajaran kalau kita hubungannya dengan yang lain. Jadi untuk menciptakan harmonisasi, yaitu kalau kita bertemu kita jangan membicarakan agama yang mempunyai prinsip yang berbeda atau mempunyai akidah yang berbeda, tetapi banyak sekali yang bisa dibicarakan di dalam pertemuan orang lintas agama selain membicarakan agama. Jadi untuk membangun toleransi itu ya jangan mendeskripsikan agama orang lain, jangan membicarakan orang lain. Itulah untuk menuju keharmonisan. Bahkan bila perlu saling hormat menghormati. Di dalam agama Buddha itu ada satu prasasti namanya Asoka. Nah, prasasti Asoka itu mengatakan
di dalam tulisan Prasasti Asoka itu, apabila kamu menjelekkan agama orang lain, secara otomatis kamu telah mengubur agamamu sendiri. Nah itu Prasasti Asoka. Jadi untuk membangun toleransi, ya kita jangan membicarakan agama. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Anda apakah toleransi itu semacam konsensi saja? Apakah toleransi semacam? Konsensi saja. Oh bukan, toleransi itu bukan konsensi. Toleransi itu harus diwujudkan. Karena niscaya satu bangsa itu bisa mencapai kedamaian, bisa mencapai kemakmuran, bisa mencapai kemajuan kalau toleransi tidak bisa berjalan dengan baik. Karena banyak sekali negara-negara yang satu agama saja karena tidak menjalankan toleransi dia hancur lebur. Nah, sekarang ini telah terjadi atau sekarang sedang terjadi di negara-negara yang satu agama, satu pahaman, satu kitab suci, tapi dia berperang, itu tidak adanya toleransi. Jadi harus diwujudkan. Jadi toleransi itu intinya bukan lip service, tetapi harus kita lakukan. Bagaimana toleransi itu antara you dan saya dan orang lain, you dan orang lain bisa bertoleransi, bisa memahami satu dengan yang lain. Jadi harus diwujudkan. Gitu. Oke, terima kasih Pak untuk interviewnya hari ini. Mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.